Shalom, kembali bertemu di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-11. Nah, seperti saudara ketahui bahwa kitab Ulangan ini dimaksudkan dan ditujukan kepada generasi kedua orang Israel yang masih ada di padang gurun, menjelang masuk ke tanah perjanjian dan nanti sampai kepada perpisahan Musa kepada bangsa Israel karena Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, di pasal yang ke-11 ini saudara, kita akan belajar tentang bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel tentang kebesaran Tuhan, tentang ketaatan yang akan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan yang akan menghasilkan kutuk. Nah, seperti apa pembelajaran malam hari ini dari Ulangan 11 ini? Mari kita terlebih dahulu minta pengurapan Tuhan, kita minta jamahan Tuhan supaya apa yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kita. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu jamahan. Kami rindu akan Engkau. Kami sudah rasakan kemurahan-Mu. Kami terima segala kebaikan-Mu. Sebab itu kami kan memuji hanya kepada-Mu, hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami memuji-Nya, memuji nama-Mu, sanjungkan Yesus. Ku puji manusia biasa, kiranya masyarakat oleh karena kemurahan, semua karena kebaikan, oleh karena kebaikan Yesus. Selamanya kesayangan-Mu, selamanya kesayangan-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, bagianku. Ku berjalan dengan iman ku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Amin Tuhan. Kami percaya kepada Yesus. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Ku berjalan dengan iman ku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya Yesus. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya. 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 Engkau sanggup Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. segala perkara. Kepadamu kami percaya dengan iman. Sebab Engkau mampu merubah segala sesuatu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari beban menjadi berkat. Itu semua karena anugerah dan rahmat-Mu ya Tuhan. Terkhusus bagi kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan akan kehadiran-Mu, merindukan akan zaman dan lawatan-Mu. Engkau pasti datang, Kau pasti mengubah kami dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang kacau menjadi baik kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan belajar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti seperti apa yang Kau maksud dari tulisan-tulisan Alkitab ini, dari maksud hati Allah, dan apa yang kami lakukan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan membaca dalam Ulangan pasal yang ke-11 saudara. Dari ayat 1 sampai ayat 7 terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan bagian yang keduanya ya. Alkitab kita halaman 204 Perjanjian Lama. Ulangan pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terajung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir, terhadap Fir'aun Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukan terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau meluap meliputi mereka. Ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka
dengan seisi rumahnya, kemah-kemah, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Allahmu. Nah saudara, dari apa yang kita baca tadi, perikopnya berjudul kebesaran Tuhan. Ya, kebesaran Tuhan. Nah, Musa kembali memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar mereka mencintai Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Ini maksudnya saudara. Mengapa Musa tidak bosan-bosan mengulang-ulang hal ini saudara? Mengapa bangsa Israel seperti anak kecil yang harus diajarkan berulang-ulang kali? Ini dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan karena perintah ini sangat penting. Dan karena memang bangsa Israel seringkali melupakan hal yang esensial ini. Ingat ya, di kitab Ulangan ini, firman ditujukan kepada generasi kedua. Tadi kalau kita baca bagaimana Musa menceritakan kembali kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, tangan Tuhan yang teracung. Untuk apa? Mengeluarkan mereka dari Mesir. Menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Menyeberangkan mereka di Laut Teberau. Dan bagaimana mereka betul-betul mendapatkan kelimpahan berkat di padang gurun yang semestinya mereka mati kelaparan. Bahkan ketika Tuhan menyatakan kebesaran dan kekudusannya di tengah-tengah orang yang berbuat salah seperti Datan dan Abiram. Semuanya diceritakan kembali oleh Musa supaya generasi ini ingat bahwa Tuhan tidak bisa dibuat main-main lagi. Jangan seperti pendahulumu yang mempermainkan Tuhan. Jangan seperti nenek moyangmu yang dibinasakan di padang gurun ketika mereka membuat Tuhan gusar, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Musa menyatakan bahwa bangsa Israel perlu menaati hukum-hukum ini. Bukan karena pengalaman generasi yang dulu saja. Tapi karena mereka sendiri telah mengalami pemeliharaan Allah. Mengalami kemuliaan yang Tuhan berikan. Mereka melihat kebesaran Allah yang spektakuler. Oleh sebab itu mereka diingatkan akan hukuman dari Allah kalau mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan. Yang mempunyai otoritas atas hidup mereka. Musa mengajarkan siapa yang menantang Allah, siapa yang membuat Tuhan marah, akibatnya akan fatal sekali. Itu nasihat Musa buat bangsa Israel, saudara. Nah, perintah ini tujuannya untuk mencintai Allah. Dengan demikian, mereka menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan, sumber kehidupan. Mereka membuktikan bahwa umat Allah yang satu-satunya yang dipilih, yang ditentukan, yang disertai ini, dia menjadi betul-betul umat Allah yang sejati. Dan ini harus dipegang teguh oleh mereka sampai sekarang ini, saudara. Khususnya ya, mereka yang masih percaya dengan Yudaisme ya, pakai aliran Yudaisme. Ya, mereka masih melakukan peringatan ini, saudara, dengan cara apa? Ditulis dalam sebuah kertas, digulung-gulung, lalu ditempelkan untuk ritual ibadah mereka. Ya. Kalau saudara pernah lihat gambar atau foto, atau bahkan saudara pernah ke Israel, melihat orang Yahudi yang berdoa entah di sinagoga, entah di tembok ratapan, ya, mereka mengenakan lilitan-lilitan tali yang ada di lengan, lalu ada kotak kecil dicat hitam. Atau itu melekat pada dahi mereka, kotak hitam. Kotak itu namanya tefilim. Di dalam tefilim itu, saudara, berisi gulungan-gulungan kertas yang isinya seperti ini. Perintah-perintah untuk dengarkanlah hai Israel. Ya, itu dililitkan di lengan lalu taruh di dahi. Ya. Mereka menggunakannya pada kepala dan lengan selama beribadah, khususnya pada pagi hari, saudara. Sebelum mereka beraktivitas, sebelum mereka melakukan tugas-tugasnya.
Nah, tradisi ini aktif selama ribuan tahun sampai sekarang ini. Orang Yahudi yang taat menganggap menggunakan tefillin ini itu merupakan mitzvah atau perintah yang agung, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dikesampingkan dalam kehidupan. Makanya dilelitkan di tangan sebagai apa? Kalau aku bekerja, kalau aku beraktivitas, kalau aku melakukan tindakan apa saja, aku ingat akan perintah Tuhan ini. Kalau diletakkan di dahi, mereka berpengertian bahwa pikiranku, perasaanku, hatiku, ya, semua yang ada di dalam otakku, semua adalah dituntun oleh kebesaran Tuhan ini. Ini cara orang Yahudi mengingat perintah-perintah agung dari Tuhan ini. Jika mereka sungguh-sungguh, Tuhan menjanjikan berkat kemenangan atas segala bangsa. Sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan bangsa Israel, saudara. Oleh sebab itu, Israel harus memilih. Mendengarkan perintah Allah, hasilnya berkat. Atau tidak mendengarkan perintah Allah dan nanti mendapatkan kutuk. Nah, ketika di ayat yang ke-8 sampai dengan seterusnya, saudara, itu menyatakan bahwa begini, kalau engkau taat perintah ini, berkat yang disediakan Allah itu betul-betul akan dilimpahkan kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak menaati, engkau menghina perintah Allah ini, engkau tidak ikut dalam hukum-hukumnya Tuhan, maka kutuk, hukuman akan menimpa engkau. Dan secara simbolik dan profetik, saudara, kedua perkataan ini nanti ya diucapkan di atas dua gunung. Yang satu gunung Gerizim, yang satu gunung Ebal. Ya, gunung Gerizim dan gunung Ebal. Nanti akan kita pelajari itu. Ya, ini profetik. Ini sebuah peringatan kepada bangsa Israel. Hai orang Israel, dengarkanlah. Ya, sering saya katakan itu ya. Dengarkanlah artinya Shema Israel. Dengarkanlah dengan cara mendengar dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma mendengar sepintas lalu. Ya, respon terhadap perintah Allah ini dililitkan di dalam lengan mereka dan ditaruh di dahi mereka. Ini saudara. Bahkan nanti ya ada satu kepercayaan bagi mereka. Di akhir perjalanan saya kasih tahu saudara. Ditaruh di mana lagi selain lengan dan dahi. Ikuti terus ya saudara. Nah demikian pula dengan kita ini saudara. Bagi Tuhan, orang yang menaati perintah Allah, orang yang taat kepada hukum-hukum Allah, itu ganjarannya berkat. Tapi sebaliknya, yang meremehkan, yang tidak peduli, tidak memperhatikan, atau bahkan tidak ingat sama sekali kepada hukum-hukum Allah, ya ganjarannya kutuk. Jadi mau berkat atau kutuk sebenarnya respon kita terhadap kasih Allah itu. Respon kita terhadap uluran tangan Tuhan itu. Dan respon kita terhadap hukum dan perintah-perintah Allah. Jelas di sini ya. Musa mengingatkan kembali. Israel diberikan pilihan. Itu hebatnya Tuhan. Saudara. Kalau saudara ingat ya, sejak kita belajar kitab Kejadian. Di dalam Taman Eden pun Allah sudah memberikan apa? Pilihan-pilihan. Adam dan Hawa, manusia pertama yang aku ciptakan. Ini aku berikan berkat bagi kamu. Kamu harus taat kepadaku. Bentuk ketaatmu kalau engkau mendengarkan perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Ada satu pohon di situ. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini jangan kamu makan. Di satu sisi Allah memberikan pilihan-pilihan. Di sisi lain Allah menjatuhkan konsekuensinya. Kalau Adam dan Hawa taat dan setia di Taman Eden, kekal selama-lamanya. Tidak perlu bekerja. Tidak perlu berpeluh. Tidak perlu ada keringat di situ. Karena semuanya disediakan Tuhan. Tidak perlu bekerja. Nah, ketidaktaatan Adamlah yang membuat Adam dan Hawa terusir dari taman kenikmatan itu. Dari taman kekekalan itu. Keluar dari Taman Eden. Karena tidak taat.
Demikian pula kepada bangsa Israel, diberikan pilihan. Aku berikan hukum-hukum kepadamu, seperti aku memberikan hukum-hukumnya kepada Adam dan Hawa. Aku minta kamu taat dan setia. Aku minta kamu melakukan hukum-hukumku. Maka semua berkat yang kusediakan, aku curahkan buat kamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak taat, ya konsekuensinya seperti Adam dan Hawa, aku usir dari taman kenikmatan. Artinya apa? Kutuk. Dihukum. Bahkan sampai dibinasakan Tuhan. Gitu, saudara. Dan kita belajar dari bangsa Israel ini, saudara. Kalau kita taat, ya diberkati. Kalau tidak taat, ya dihukum. Lihat, apa respon Israel terhadap ajaran firman Allah. Kalau tadi orang yang pakai telefilm tadi ya saudara, itu kan sudah melihat hukuman Allah seperti apa. Bagi mereka yang tidak taat dan setia, Allah betul-betul tidak menyayangkan umatnya. Sekalipun umat pilihan. Sayang sekali. Sebagian bangsa Israel tidak sungguh-sungguh menanggapi peringatan Allah ini. Coba perhatikan kalimat saya ini, saudara. Tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu ada aturan. Mereka tahu ada hukum. Mereka mengerti bahwa Allah memberikan pilihan-pilihan. Tapi sayangnya, terhadap tawaran Allah tentang berkat, mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak usahlah menolak. Nggak usahlah mereka melanggar. Yang tidak sungguh-sungguh melakukan peraturan-peraturan Tuhan saja, Allah marah. Makanya kita jumpai dalam perjanjian lama, salah sedikit, selesai saudara. Salah sedikit, Tuhan pasti murka. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Orang Israel terlalu sering mengikuti cara hidup orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu mereka dikutuk Tuhan. Godaan Israel pada waktu itu apa saudara? Bangsa-bangsa sekelilingnya memiliki ilah-ilah yang banyak. Ya, memiliki pujaan, penyembahan, tempat memuji, memuja berhala-berhala yang banyak. Mereka pengen seperti mereka. Nah Allah memberikan pilihan. Kalau engkau taat apa hukum-hukumku, ikuti aturan-aturanku, selamat kamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak, ya akan seperti bangsa lain, aku hukum. Israel banyak sekali dihukum Tuhan. Karena apa? Mereka mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang fasik, orang-orang yang dihukum Tuhan itu. Itu yang pertama. Respon mereka terhadap peringatan Musa ini. Allah memperhadapkan pilihan yang sama. Berkat dan kutuk. Ya, kepada bangsa pilihan pada waktu itu dan kepada kita semuanya. Jika kita membenci dosa, mengikuti Tuhan Allah kita dalam perjanjian baru itu Yesus Kristus, ya, senantiasa melayani Dia, ya kita terima konsekuensinya. Apa itu? Berkat. Gitu. Tapi kalau kita meninggalkan Dia, ya, mengikuti jalan-jalan yang jahat, ya, kita kehilangan kehadirannya. Wah, saudara, Israel itu paling takut kepada Tuhan kalau Allah tidak hadir sebenarnya. Itu paling takut. Karena bagi mereka kehadiran Allah itu membuat mereka kuat. Percaya diri. Ya, mereka memiliki senjata yang luar biasa. Makanya kehadiran Tuhan di perjanjian lama itu betul-betul dirindukan gitu. Tetapi Allah hadir hanya kepada siapa? Kepada umat yang taat. Nah kalau tidak taat ya tidak hadir saudara. Tidak hadir. Nah kalau tidak hadir, ya kalah. Mau perang lawan siapapun kalah. Kalau Israel berdosa, ya Israel berbuat salah, perang dengan siapapun kalah. Nanti di kitab Yosua kita akan temui itu saudara. Oleh sebab itu, mari. Pelajaran pada malam hari ini, pada hari ini, diingatkan buat kita semuanya. Kalau dulu kepada bangsa Israel, sekarang buat kita semuanya. Yuk pilih berkat Tuhan. Dengan cara apa? Hormati hukum-hukum Tuhan. Ya, hormati aturan-aturan Tuhan. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saudara. Selain di lengan yang dililitkan kotak hitam tadi, dan di dahi kotak hitam ditaruh di sini, saudara.
bangsa Israel memiliki sebuah iman dan kepercayaan ketika mereka mendapatkan perintah-perintah Tuhan lewat Musa ini. Mereka naruh gulungan itu di sebuah benda kecil yang nanti diletakkan di pintu atau di kusen pintu. Itu namanya mesusah. Mesusah. Ya. Coba kita baca ya di pasal yang ke-11 ini ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, kalau ke Israel ya, misalnya masuk ke kamar hotel, kalau kamar hotelnya itu dikelola atau milik orang Yahudi asli, saudara, atau yang masih Yudaisme gitu, jangan kaget kalau di situ ada mesusah, benda kecil yang ditempel di pintu. Orang Israel akan mencium itu sebelum mereka keluar dari rumah. Dan mereka akan mencium itu sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Jadi keluar masuknya mereka diingatkan oleh Shema Israel ini. Dengarkanlah hai Israel. Saudara bisa bayangkan. Seperti itulah cara mereka supaya mereka tidak lupa akan perintah Allah ini. Ya di lengan menandakan bahwa selama dia bekerja, beraktivitas, berkarya, ingat Shema Israel. Di dalam dahi, setiap mereka berpikir, mereka menghasilkan karya-karya, mereka bertindak lewat pikiran dan hati mereka. Mereka ingat, Shema Israel, dengarkanlah hai Israel, perintah Allah ini. Sebelum mereka keluar dari rumah, mereka cium mesusah. Sebelum mereka masuk ke rumah, pulang dari kantor atau dari manapun, mereka cium mesusah. Lambang apa? Ingat, keluar masukmu harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Shema Israel, dengarkanlah hai Israel. Sebegitu pentingnya nasihat Musa kepada bangsa Israel generasi kedua. Supaya mereka tidak dikutuk Tuhan, tidak dihukum Tuhan. Supaya mereka mendapatkan berkat perkenanan Tuhan. Demikianlah bangsa Israel. Cara mengingat mereka dengan sungguh-sungguh. Bahkan setiap kegiatan mereka sehari-hari, mereka selalu mengingat Shema Israel itu. Pelajaran buat kita semuanya. Ya mungkin ya saudara, dan kita tidak perlu melilitkan ya tefilin itu di lengan atau dahi kita. Ya. Atau kita tidak perlu juga menaruh mesusah itu di jenang-jenang pintu rumah kita. Tetapi kalau itu terukir di hati saudara dan saya. Shema Allah itu terukir dalam jiwa, loh hati kita yang paling dalam ini. Maka kemanapun kita melangkah, apapun yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya seturut dengan hukum-hukum Tuhan ini. Saudara mengerti sekarang? Di dalam setiap kehidupan orang percaya, harus dilandasi atas dengarkanlah, hei orang percaya, Allah memiliki hukum-hukum dan peringatan. Lakukan, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau melupakan, engkau akan dihukum Tuhan. Saya berharap, berdoa, dan memohon kepada saudara semuanya. Mari, lakukan semua perintah Tuhan, maka berkat-berkatnya dilimpahkan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya seperti bangsa Israel diajar Tuhan lewat Musa untuk selalu mengingat mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka punya Allah yang dahsyat. Sejak dari nenek moyang mereka keluar dari Mesir, sampai mereka dipelihara Tuhan di padang gurun. Sampai generasi pertama dibinasakan karena tidak melakukan semua perintah Allah. Tuhan izinkan generasi kedua ini memasuki tanah perjanjian.
Namun lewat Musa mereka diingatkan, jangan seperti nenek moyangmu. Ingat, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, penuh kasih namun adil. Kasihnya dilimpahkan kepada kita semuanya. Keadilannya berlaku bagi semua orang. Tidak peduli siapapun, kalau dia melakukan firman Allah pasti diberkati. Dan tidak peduli barang siapapun yang melanggar hukum Allah pasti akan dihukum, termasuk bangsa pilihan. Dan pelajaran ini bagi kami ya Tuhan. Ajar kami selalu sungguh-sungguh melakukan hukum-hukum Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Ingat akan peringatan-peringatan Tuhan. Seperti bangsa Israel melilitkan di tangan, di dahi sebagai tefilim, dan di rumah sebagai mesusah. Demikianlah perintah Allah dan hukum-hukum itu terukir, terpatri dalam hidup kami, hati kami ini. Supaya kami melangkah kemanapun, kami ingat peringatan Tuhan itu. Ketika kami bekerja, berkarya, melayani, keluar atau masuk ke rumah, kami diingatkan bahwa Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh melakukan hukum-hukum Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Generasi Yeremia, seluruh anak-anak-Mu yang taat dan setia, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.